Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, dekatnya Pasar Legi, Kota Ponorogo. Dulu sekitar tahun 90-an di sini hidup seorang ulama besar yang rumahnya sebelah sana dalamnya. Beliau adalah santrinya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Nanti kita coba tanya-tanya ke alumni yang dulu nyantri di Ponpes Hasyim Asy'ari sini, seperti apa sejarah perjalanan beliau, dan barangkali nanti akan kita kupas karomah beliau, Kiai Haji Muhayyad Shah. Kiai Haji Muhayyad Shah itu santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau mendirikan pondok pesantren di Ponorogo yang diberi nama Pondok Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dulu ini kamar saya dulu, kantor. Tidak tahu sekarang tempat siapa. Assalamualaikum. Tidak ada orang kayak Masya Allah. Nah, dulu di sini ada teman saya namanya Kang Joko. Nanti insya Allah kita ke sana, anak Wonogiri. Kamarnya di sini dan juga di kamarnya dua. Ini kantornya, dia kamarnya di sana sebelah sana. Oke, kita ikuti terus perjalanan hari ini. Yang belum subscribe segera subscribe, karena subscribe-mu sedekahmu. Oke teman-teman, sekarang kita berada di perbatasan Ponorogo dan Wonogiri, tepatnya di Biting. Nah, di sana ada pegunungan Bukit Cumbri yang kemarin diceritakan Mas Agus. Insya Allah lain waktu kita review. Kita mau ke Wonogiri, jalur sana arah Solo. Wonogiri kita nanti insya Allah silaturahim di tempatnya santrinya Kiai Haji Muhayyad Shah. Oke. Ini jalan raya menuju Wonogiri Solo. Terus ikuti perjalanan kami. Yang belum subscribe segera subscribe, karena subscribe-mu sedekahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama santri, salah satu santri dari Ponpes Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pondok yang didirikan oleh Kiai Muhayyad Shah. Ini adalah sahabat saya, namanya Kang Joko. Kalau di sini disebut lurah. Ini kan rumahnya Wonogiri. Kalau di Wonogiri itu, kalau di Madiun itu kami tua, kalau di sini Pak Lurah gitu ya. Pak Kadus. Pak Lurah Joko. Pak Kadus. Pak Kadus. Gimana ini kabarnya Pak Lurah? Nah, alhamdulillah ini baik-baik saja. Hujannya terus kayak nggak ada kemarau di sini. Sama. Aktivitas sekarang sibuk apa Pak Lurah? Ya masih seperti zaman di pondok, wirawiri. Wirawiri turut ratan, wiridan. Ya. Memang dari pondok sukanya wiridan, wirawiri turut ratan. Ya kadang kegiatan sosial, kadang ya di TPA, kadang ikut majlisan, ya seperti itu, persis kayak dulu wirawiri. Ini dulu sahabat saya ketika saya
kalau ini mondok, benar-benar mondok. Kalau saya itu hanya main-main ke pondok. Ini saya mau tanya ini sejarah tentang, atau lebih tepatnya biografinya Mbah Muhayyad Shah. Tolong diceritakan sekilas siapa Mbah Muhayyad itu, asal usulnya dari mana, perjuangannya seperti apa. Ya, gini Kang, kalau menurut saya ya manggilnya Kang apa Gus ini? Kang bae lah, sekoncone dhewe. Ini Kang, terkait Mbah Yai Muhayyad Shah atau pendiri pondok pesantren Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi kalau di Ponorogo sendiri sebenarnya nama pondoknya itu kurang populer. Yang populer itu nama Mbah Yainya. Mbah Yainya. Makanya kalau dulu ada yang tanya pondok Hasyim Asy'ari itu mana, nggak tahu. Sebenarnya kayak saya awal di Ponorogo mau cari tukang becak itu, kalau tolong dianterin ke pondoknya Mbah Muhayyad, itu tahu. Tapi kalau tanyanya mau ke pondok Hasyim Asy'ari bingung, karena memang yang terkenal itu Mbah Yai Muhayyad. Nama kiainya. Nama kiainya. Dari yang saya tahu, karena memang saya masuk di pesantren Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu atau di pondoknya Mbah Muhayyad itu sepeninggalan beliau. Jadi Mbah Yai itu meninggal di kisaran tahun 2000. Saya tahun 2001 baru masuk di pesantren sana. Jadi setahun setelah beliau wafat. Iya, beliau wafat. Karena setelah saya di pondok beberapa puasa kan di pondok, terus setelah puasa itu udah haul pertamanya Mbah Yai gitu. Jadi kan berarti belum ada setahun sampai masuk. Ya. Itu kalau biografi Mbah Yai itu memang aslinya bukan Ponorogo. Mbah Yai itu aslinya itu dari Pekalongan. Jadi Mbah Yai itu aslinya dari Pekalongan. Terus mondok di Tebuireng Jombang. Jadi Mbah Yai itu termasuk santri Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau masalah bertemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari atau tidaknya kurang tahu, tapi termasuk di Tebuireng itu lama, termasuk beliau itu pernah ngomong Gus Dur. Oh, berarti yang menangi insyaallah. Ya, pernah ngomong Gus Dur. Zaman Mbah Yai itu masih di Tebuireng itu, ya. Terus Mbah Yai di Ponorogo awalnya di Masjid NU sekarang. Kalau dulu namanya apa kurang tahu, tapi Masjid Barat Jalan sebelahnya SD Ma'arif. SD Ma'arif. Jadi beliau berjuang di Masjid NU itu. Terus setelah itu singkat cerita itu ada saudagar kaya Mbah Idris itu. Terus Ponpes Al Idris. Ya Ponpes, tapi dulu kayaknya belum Ponpes. Belum pondok. Iya. Terus itu minta sama Mbah Idris itu untuk mengajar di Al Idris itu. Dulu ada sekolahan di sebelah lampu merah itu. Ada sekolahannya di sana. Kalau istilahnya kurang ingat karena itu masa-masa tahun 80 atau 70-an itu. Di sekolahnya masih di sebelah masjid. Kalau sekarang menjadi kesayangan itu. Toko kesayangan itu dulunya sekarang menjadi toko. Itu pernah mengajarnya di lokasi sana. Terus setelah itu mengajar di Al Idris itu, juga mengelola Al Idris. Singkat ceritanya Mbah Yai itu mendapat wakafan tanah berkat perjuangannya yang gigih di Ponorogo. Akhirnya mendapat wakafan tanah, bisa beli tanah di sebelah Pondok Al Idris itu. Terus akhirnya membuat rintisan pondok di sana. Yang akhirnya ya sampai sekarang namanya Pondok Pesantren Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Memang kalau Mbah Yai Muhayyad itu pada zamannya memang benar-benar kiai, bukan sembarang kiai. Kiai kondang. Kiai kondang, kiai itu geni. Biasa kalau dulu itu Mbah Yai itu disebutnya Kiai itu geni. Karena memang Kiai Suwuk. Kiai Suwuknya luar biasa. Jadi karena memang suwuknya itu luar biasa, makanya Mbah Yai itu kondang. Terus sampai nama pondoknya aja kalah.
kalah pamor dengan namanya. Iya. Sing karomahnya beliau memang luar biasa. Ya, mungkin bisa sedikit diceritakan untuk karomah dari Mbah Muhayyad Shah. Iya. Kalau karomah Mbah Yai sebenarnya banyak, tapi sedikit saja karena Mbah Yai itu yang paling disukai adalah belajar mengajar, walaupun taklim buat ta'alum. Iya, walaupun Mbah Yai itu sebenarnya orangnya itu dugdeng, jaduk. Nah, tapi Mbah Yai itu paling suka kalau santrinya itu ngaji, nggak suka kalau terlalu terlibat riadoh puasa itu. Nah, sebenarnya ya boleh, tapi paling suka kalau Mbah Yai sendiri itu mengajar. Memang afdalut turukit tariqati taklim wa ta'alum. Sampai di kalangan para sepuh sendiri mengatakan bahwa thariqahnya Mbah Muhayyad itu yang mengajar. Iya. Jadi jarang terlibat thariqah zikir dan sebagainya. Ya memang mengajar, sampai cita-citanya Mbah Yai itu meninggal dalam keadaan mengajar. Saking senengi beliau mengajar. Sampai sepuh Mbah Yai itu ibaratnya cara sakniki nyuwun sewu, ibaratnya melihat niku sudah kabur. Nah, itu minta tolong sama santri ini kan membacakan Mbah Yai yang menerangkan. Nah, itu di pengajian, tidak hanya di rumah. Jadi sampai benar-benar secara fisik Mbah Yai itu secara umum sebenarnya sudah tidak mampu. Seharusnya tidak mampu, tapi karena senengnya dengan mulang itu sampai beliau rela seperti itu. Itu keistimewaan. Untuk karomah-karomah yang lain. Terus kalau dulu yang tren di karangan teman-teman yang di atas saya yang sering diceritakan itu, Mbah Yai Muhayyad itu sekali ngajar itu beberapa kelas bisa. Dalam satu waktu. Jadi mungkin yang satu sorbannya ditinggal, ada sorbannya Mbah Yai, yang satu ada kopiahnya, yang satu ada apanya lagi. Dengan pamor-pamornya itu seakan-akan memang Mbah Yai ada di situ. Mbah Yai seakan hadir di situ. Mbah saya buyut itu juga santrinya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika cara mengajar ya seperti itu. Misalnya dalam kelas 4 kelas, misalnya gurunya nggak ada, itu ya kopiahnya, bajunya, ya sama kayak seperti itu. Dan anak-anak itu nggak ada yang berani keluar kelas. Ya mungkin karena karomah. Iya, mungkin loh. Hibahnya besar. Itu. Jadi beliau bisa mengajar dalam satu waktu itu di beberapa kelas. Kelas ya. Itu masyhur. Dari kakak-kakak kelas angkatan saya itu, terus sama ustadz-ustadz itu sering bilang begitu. Berarti semuanya dimasukin, berarti kan beliau menguasai tidak hanya satu bidang ilmu. Oh, kalau Mbah Yai itu semua ilmu bisa. Dari ilmu fikihnya ini sudah tidak diragukan lagi. Suwuknya namanya juga kondang itu geni, itu otomatis sudah jelas luar biasa. Nah, terus dari bidang falak juga sangat menguasai Mbah Yai. Ilmu perbintangan. Iya. Itu falak. Tauhid, tafsir. Kalau mengenai Mas Kang, cerita orang-orang yang mertombo berobat itu bagaimana? Ya, kalau dari termasuk kan di pondok saya juga ada itu yang diajari ilmu seperti itu, mutib, ya, mutib, pengobatan, Syamsul Ma'arif dan sebagainya itu memang dari Mbah Yai memang juga diajarkan seperti itu. Nah, itu ada suatu ketika saking jaduknya Mbah Yai, terus saking tawadhu tamu mungkin. Nah, itu ya ada karena pengen berobat ke Mbah Yai, tapi ketika ke situ mboten panggih. Akhirnya nggih. Ngambil sesuatu di situ. Terus dengan keyakinan bismillah tabaruk kali Mbah Yai. Akhirnya juga sembuh.
Jadi ada cerita seperti itu. ada tamu datang ke Mbah Yai untuk istilahnya berobat, minta doa lah untuk kesembuhan penyakitnya. Iya, tapi Mbah Yai nggak ada, lalu mengambil entah Sesuatu, itu apa benda yang ada di dalam. Tabarukan lah ibaratnya. Tabarukan. Itu ada. Terus ada cerita yang beredar itu dulu ada orang yang sombong di situ bawa duk itu loh Mas, Kang. Tahu kan duk sapu itu dincep nih. Nah, terus santri-santri disuruh nyabut. Terus Mbah Yai tahu ada orang yang seperti itu, akhirnya sombong lah, pamer ilmu. Pamer. Ini Mbah Yai ke situ ngerokok itu, terus ditiupkan. Dan orang sombong itu suruh apa? Asapnya rokok itu loh. Menghilangkan. Ya nggak bisa. Nah, itu termasuk. Berarti asapnya berhenti ya. Jadi ini ada suatu kisah ketika ada orang yang datang ke pondok pamer ilmu, orang sombong ini menancapkan duk, lalu anak-anak santri itu disuruh nyabut. Anak-anak itu tidak bisa, lalu didatangi oleh Mbah Muhayyad. Zaman dulu kan setahu saya dengar-dengar dari santri senior itu rokoknya itu gedang garam merah. Iya, gedang garam merah. Khasnya itu gedang garam merah. Berarti terus ditiupkan. Iya, terus kelue. Asapnya itu enggak mau pindah. Enggak mau pindah. Luar biasa. Terus termasuk Mbah Yai itu tuh kalau di Ponorogo spesialis kayak apa ya? Kalau bukan dukun bayi ya, tapi kalau ada orang kesulitan mau melahirkan itu minta suuk ke Mbah Yai itu 99% manjur. Artinya manjur? Ya cepat lahir tanpa operasi. Oh, cepat lahir tanpa operasi berkat barokahnya doanya Mbah Yai. Itu termasuk karomahnya Mbah Yai atau ya memang kondang kadang seperti itu. Mbah Yai itu sampai mendirikan rumah bersalin pada zamannya beliau itu ruame sekali. Oh, yang di samping pondok itu? Di samping pondok itu. Ya karena memang suuknya Mbah Yai itu. Mandi. Ya, bukan karena apa ya, pelayanannya. Ya pelayanan pasti bagus. Tapi yang paling utama yang menarik masyarakat untuk bersalin di situ dulu itu karena ya suuknya Mbah Yai itu. Mungkin kalau yang belum tahu, makamnya Mbah Muhayyad Shah itu terletak di pemakaman umum Jaraan. Iya. Dari Pasar Legi Ponorogo itu ke arah utara, arah ke terminal, kira-kira mungkin 1 kilo di barat jalan ada makam Jaraan. Nanti insya Allah fotonya saya sertakan di sini. Mungkin ada kisah yang lain, Kang? Apa ya? Sebenarnya banyak sekali. Keramat-keramatnya beliau ya memang kalau beliau itu paling suka ngaji, taklim sampai akhir beliau di usia akhirnya itu ya memang ngaji ya, fokusnya itu di pengajian, ngaji kitab ya, yang paling digemari itu ya kayak di tafsir Jalalain itu, terus termasuk kitab Ghorib itu juga malah dipelajari sama Mbah Yai. Ghorib Quran apa Ghorib hadis? Kitab-kitab aneh-aneh itu loh. Nah, kayak ilmu hikmah. Di pondok-pondok yang jarang diajarkan di pondok Mbah Yai itu malah memang benar-benar menguasai kitab. Kayak Nuzhatul Majalis itu kan kalau di pondok-pondok lain belum jarang. Tapi di Pondok Hasyim Asy'ari itu ada Nuzhatul Majalis. Kalau untuk santri-santrinya yang istilah yang masyhur di wilayah Ponorogo Wonogiri ada enggak? Kalau di Ponorogo itu ada ya enggak kayak meneruskan. Itu ada putranya Pak Yai Mustafirullah itu. Terus untuk santrinya. Oh, untuk santrinya. Untuk santrinya ada santrinya Mbah Yai Muhayyad. Oh, yang langsung ke Mbah Yai Muhayyad itu ya kalau yang sepuh ada Mbah Hasyim Sarbini.
Rumahnya mana itu? Itu Jetis. Jetis, Ponorogo. Jetis Ponorogo. Ada Mbah Hasim Soleh. Karanggebang ya? Deketnya Karanggebang. Itu Mbah Hasim Sarbini itu Mbah Hasim Sarbini. Yang Karanggebang. Terus kalau Mbah Hasim Soleh itu Mojomati itu. Ya agak dekat dengan Jetis, rumahnya. Ya? Jetis apa? Bukan Jetis itu. Apa udah ikut Siman ya itu? Itu terus ada Mbah Abnan Jalal. Terus banyak kalau di Ponorogo sekarang ya udah jadi tokoh-tokoh semua. Yang ya, Pak Mail itu. Pak Mail itu juga termasuk santri dari. Kalau yang kelihatan apa ya? Nular suwuke. Nular suwuke. Kalau yang di bidang suwuk itu ya ada putranya sendiri itu, Pak Mustafirullah itu. Iya, kalau itu nggak usah ditanyakan ya, pasti. Terus ada Pak Ustadz Bargo itu. Oh, Pak Bargo. Pak Bargo yang di mana itu? Ponorogo tapi bagian lor itu. Utara. Babatan itu juga kondang itu. Suwe. Itu. Kalau di Wonogiri ada nggak ya? Kang Tarto. Iya, Kang Mas Tarto itu juga Hasim Asari. Slogoimo ya gitu. Slogoimo. Jaran Mati. Jaran Mati. Oh iya. Berarti seseorang yang luar biasa memang dapat menghasilkan murid-murid yang luar dulu biasa ada, juga. Kang, di daerah Badekan itu ada Kang Asropi. Mbah Yai Asropi itu murid Mbah Muhayyad tapi memang khusus hikmah. Oh, khusus yang dicari itu suwuk. Itu ada Kang Asropi itu. Dan saya pernah dengar juga itu ada yang bilang Kang Muhi itu ketika beliau nazak sakaratul maut itu ketika wafat dari tubuhnya itu keluar cahaya. Nggak tahu itu perlambang apa. Yang jelas ada cahaya putih yang keluar dari tubuh beliau. Oke, demikian sedikit bincang-bincang tentang biografi Mbah Muhayyad Shah, tentang karomah beliau. Beliau merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Kiai Hasim Asy'ari Banyudono Ponorogo. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.